Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudika Marayani, mahasiswi Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menyampaikan cara menghitung luas permukaan kubus. Sebelum menyampaikan materi mengenai luas permukaan kubus, saya akan menyampaikan kompetensi inti dan kompetensi dasar dari materi tersebut. Kompetensi inti 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Sedangkan kompetensi dasarnya 3.9 membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar baik kubus, balok, prisma, dan limas. Sedangkan kompetensi inti yang selanjutnya yaitu 4 mengelola, menyajikan, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Sedangkan kompetensi dasarnya menyelesaikan masalah yang berkaitan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar baik kubus, balok, prisma, dan limas serta gabungannya. Namun, pada kesempatan ini saya hanya akan membahas tentang kubus saja. Adapun indikator dan tujuan pembelajaran. Indikator 3.9.1 mengidentifikasi definisi kubus. 3.9.2 menyebutkan contoh benda berbentuk kubus. 3.9.3 menemukan rumus luas permukaan kubus. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi definisi kubus. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh benda berbentuk kubus. Yang ketiga, siswa dapat menemukan rumus luas permukaan kubus. Indikator selanjutnya adalah 4.9.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan kubus. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan kubus. Selanjutnya, contoh benda berbentuk kubus. Yang pertama, Ka'bah. Yang kedua, Rubik. Yang ketiga, dadu. Serta yang keempat, sebuah kotak berbentuk kubus. Disajikan suatu masalah, Nadia ingin memberikan sebuah kado berupa Rubik kepada adiknya yang akan berulang tahun besok. Rubik tersebut memiliki panjang sisi 5 cm dan kebetulan ia mempunyai 2 lembar sisa kertas kado yang ia gunakan untuk membuat sebuah prakarya minggu lalu. Kertas kado tersebut memiliki luas 150 cm2 dan 125 cm2. Namun, ia bingung kertas kado manakah yang dapat ia berikan untuk Namun, ia bingung kertas kado manakah yang dapat ia gunakan untuk membungkus Rubik yang hendak ia berikan kepada adiknya. Dari permasalahan tersebut, Nadia bingung kertas kado manakah yang dapat ia gunakan untuk membungkus Rubik yang ingin ia berikan kepada adiknya. Sedangkan ia mempunyai 2 kertas kado. Yang pertama memiliki luas 150 cm2, yang kedua
125 cm kuadrat. Jadi di sini permasalahan utamanya adalah mencari luas minimal kertas kado yang dapat digunakan untuk membungkus Rubik dengan cara menghitung luas permukaan kubik. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, saya mencoba menggunakan Cabri 3 dimensi. Setelah dibuka, maka akan tampillah Cabri 3 dimensi. Seperti inilah tampilannya. Langkah pertama, kita akan membuat bangun ruang sisi datar berupa kubus. Ini merupakan contoh dari bangun ruang sisi datar, yaitu kubus. Langkah selanjutnya adalah kita hendak membuka bangun ruang sisi datar kubus tersebut dengan cara sehingga kita nanti akan mendapatkan jaring-jaring dari kubus tersebut. Setelah kubus tersebut dibuka, maka akan tampilan jaring-jaring kubus yang telah kita buat sebelumnya. Di sini untuk membuktikan berapakah panjang rusuk kubus, terlihat bahwa salah satu rusuknya adalah 3,4 cm. Kita akan mencoba rusuk yang lainnya. Sama, 3,4 cm. Rusuk yang lainnya ternyata sama, 3,4 cm. Dan rusuk yang lainnya juga mempunyai panjang 3,4 cm. Jadi panjang rusuk dari sebuah kubus memiliki panjang yang sama untuk setiap rusuknya. Hal ini membuktikan bahwa panjang rusuk tersebut merupakan sisi dari suatu sisi pada kubus. Sisi kali sisi. Jadi sisi dari panjang yang sama tersebut dapat kita simpulkan bahwa satu sisi dari bangun ruang kubus itu merupakan suatu persegi. Di sini terlihat bahwa kubus tersebut memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah sisi yang berbentuk persegi. Dari penjelasan Cabri tersebut dapat disimpulkan bahwa kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi 6 bidang sisi yang kongruen berbentuk bujur sangkar atau persegi. Apabila kubus tersebut dibuka, akan membentuk jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus adalah bagian permukaan kubus yang tampak apabila kubus tersebut dibuka. Untuk menemukan rumus luas permukaan kubus dapat ditemukan melalui mengiris sebuah model kubus.
Pak, pada gambar di bawah, kubus memiliki 6 bidang sisi berbentuk persegi yang kongruen, merupakan bangun ruang berbentuk kubus. Apabila kubus tersebut dibuka, maka akan membentuk jari-jari dari suatu kubus tersebut. Luas permukaan kubus sama dengan 6 kali luas sisi kubus, di mana sisi kubus berbentuk suatu persegi, sehingga luas permukaan kubus adalah 6 kali luas persegi. Kita ketahui bahwa luas persegi adalah sisi kuadrat. Dapat disederhanakan bahwa luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi kuadrat atau 6 sisi kuadrat. Selanjutnya, dari materi yang telah disampaikan, kita dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Nadia tersebut. Diketahui panjang sisi Rubik 5 cm. Ditanya, luas minimal kertas kado untuk membungkus Rubik atau luas permukaan Rubik. Penyelesaian. Rubik berbentuk kubus, sehingga luas permukaan Rubik sama dengan luas permukaan kubus. Luas permukaan Rubik adalah 6 kali luas sisi Rubik, di mana sisi Rubik memiliki bentuk persegi, sehingga luas permukaan Rubik itu 6 kali luas persegi pada sisi Rubik, sama dengan 6 kali 5 cm kali 5 cm sama dengan 150 cm kuadrat. Jadi, dari masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa kertas kado yang dapat digunakan oleh Nadia untuk membungkus Rubik tersebut adalah kertas kado yang memiliki luas 150 cm kuadrat. Referensi dari materi yang telah saya sampaikan adalah yang pertama, buku matematika kelas 8 SMP karangan Abdurrahman Azhari dan kawan-kawan pada tahun 2014, diterbitkan di Jakarta dengan penerbit Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud dan Internet. Penyusun, saya sendiri, Yurika Mariani, NIM 0608 11 81 52 0024. Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Email yurikamariani@gmail.com. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.